Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 9 dengan mata kuliah Analisis Investasi dan Pasar Modal ingin mempresentasikan tentang return dan risiko aset tunggal. Sebelum masuk ke materinya, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Emia Surabina Brutarigan dengan 3 NIM akhir 127. Saya Nadira Rahmati Syafitri dengan 3 NIM akhir 132. Saya Aziza Najmul Laili dengan 3 NIM akhir 108. Saya Skolastika Natsanata Tanaya dengan 3 NIM akhir 119. Dan saya Gary Alvin Manuel dengan NIM akhir 096. Masuk ke materi yang pertama. Boleh di next slide-nya. Oke. Kita masuk ke materi yang pertama, ada return. Return ini merupakan salah satu faktor yang memotivasi investor berinvestasi dan juga merupakan imbalan atas keberanian investor menanggung risiko atas investasi yang dilakukannya. Return ini terdiri dari dua komponen utama. Yang pertama itu ada yield, yang kedua itu ada capital gain atau loss. Return ini memiliki rumus capital gain atau loss ditambah dengan yield. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dibahas di bab berikutnya. Setelah itu, kita akan masuk ke materi selanjutnya, ada mengestimasi return ekspektasi. Estimasi return yang diharapkan bisa dilakukan dengan perhitungan rata-rata return baik secara aritmatik atau arithmetic mean dan rata-rata geometrik atau geometric mean. Dua metode yang dapat dipakai adalah yang pertama rata-rata aritmatik. Arithmetic mean lebih baik dipakai untuk menghitung nilai rata-rata aliran return yang tidak bersifat kumulatif. Yang kedua, rata-rata geometrik. Geometric mean sebaiknya dipakai untuk menghitung tingkat perubahan aliran return pada periode yang bersifat serial dan kumulatif, misalnya 5 atau 10 tahun berturut-turut. Baik, penjelasan selanjutnya, untuk mengestimasi return sekuritas sebagai aset tunggal atau standalone risk, investor itu harus memperhitungkan setiap kemungkinan terwujudnya tingkat return tertentu atau yang lebih dikenal dengan probabilitas kejadian. Secara sistematis, return yang diharapkan itu dapat ditulis dengan rumus RI sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai N di dalam kurung PJ dikali RIJ. Nah, selanjutnya itu mengenai resiko. Jadi resiko itu merupakan kemungkinan perbedaan antara return aktual yang diterima dengan return yang diharapkan. Semakin besar kemungkinan perbedaannya, maka semakin besar pula resiko investasi tersebut. Ada beberapa sumber risiko yang mempengaruhi resiko investasi. Di sini dapat kita lihat terbagi menjadi 8. Yang pertama ada risiko suku bunga, kemudian ada risiko pasar, kemudian ada risiko inflasi, kemudian ada risiko bisnis, selanjutnya ada risiko finansial, kemudian ada risiko likuiditas, kemudian ada risiko nilai tukar mata uang, dan yang terakhir ada risiko negara. Yang selanjutnya adalah mengenai risiko sistematis dan risiko tidak sistematis. Jadi, untuk risiko sistematis sendiri itu bisa disebut juga sebagai risiko pasar, yaitu risiko yang berkaitan dengan perubahan yang terjadi di pasar secara keseluruhan. Tetapi beberapa penulis itu menyebut juga sebagai risiko umum atau general risk, sebagai risiko yang tidak dapat diversifikasi. Kemudian untuk risiko tidak sistematis sendiri bisa disebut dengan risiko spesifik atau risiko perusahaan, yaitu risiko yang tidak terkait dengan perubahan pasar secara keseluruhan. Risiko perusahaan lebih terkait pada perubahan kondisi mikro perusahaan, penerbit sekuritas. Risiko perusahaan bisa diminimalkan dengan melakukan diversifikasi aset dalam satu portofolio. Selanjutnya ada estimasi risiko. Nah, besaran resiko investasi diukur dari besaran deviasi standar dari return yang diharapkan. Deviasi standar merupakan akar kuadrat dari varians yang menunjukkan seberapa besar penyebaran variabel random di antara rata-ratanya. Semakin besar penyebarannya, maka semakin besar varians atau deviasi standar investasi tersebut.
Selanjutnya ada rumus varians dan deviasi standar. Nah, eh, untuk keterangannya itu sigma R itu adalah return ekspektasi sekuritas ke I, kemudian untuk R I sampai C sama dengan return ke C untuk sekuritas ke I, untuk PC adalah probabilitas kejadian return ke C untuk sekuritas ke I, dan N adalah banyaknya return yang mungkin terjadi. Baik, selanjutnya terdapat rumus varians dan deviasi standar untuk N lebih kecil daripada 30. Di sini untuk variance returnnya sama dengan sigma I kuadrat sama dengan eh, s- sigma J sama dengan 1 sampai dengan N, PJ dikali RIJ minus dikurang kali RI itu dikuadratin. Terus dibagi dengan N min 1. Selanjutnya ada rumus deviasi standar, yaitu sama dengan akar dari sigma J sama dengan 1 sampai dengan N, di mana PJ nanti akan dikalikan dengan hasil dari R, RIJ dikurang E kali RI, baru dikuadratkan, kemudian baru dikalikan ke PJ, kemudian dibagi dengan N1. Selanjutnya ada rumus varians dan deviasi standar untuk N lebih besar sama dengan 30. Di sini untuk rumus varians returnnya sama dengan sigma I kuadrat, di mana sigma J sama dengan 1 sampai dengan N, itu PJ nanti akan dikalikan dengan RIJ dikurang E dikali RI yang sudah dikuadratkan, kemudian baru dibagi N. Kemudian untuk rumus deviasi standarnya, sigma kecil sama dengan akar dari eh, sigma J sama dengan 1 sampai dengan N, itu yang dikali dengan PJ kali dengan hasil dari RIJ dikurang RI yang nantinya akan dikuadratkan, kemudian baru dibagi N, dan nanti hasil dari perhitungan semua akan menghasilkan deviasi standar. Sekian presentasi dari kami, kelompok 9. Eh, Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Thank you.